Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan yang ke-9 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas penjagaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai hari ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, nanti dilompat ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya, karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ayat 26-nya, dan namun penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di dunia ini ada banyak tempat hiburan. Ada hiburan malam, ada tempat yang yaitu band dan segala macam, dengan catatan orang mau dihibur. Tapi kadang-kadang katanya mau menghibur orang, tapi sebenarnya yang bernyanyi, pemain musiknya juga sedang galau. Itu hanya hiburan yang semu, yang sementara. Ketika engkau mungkin dengar musik, konser band, saat itu hatimu begitu senang sekali. Tapi pulang ke rumah kembali lagi gundah gulana. Dan saat ini saya akan berikan tema dari firman yang sudah kita baca, yang kita dengar. Temanya adalah penghibur sejati adalah Roh Kudus. Sekali lagi, penghibur sejati adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah tegaskan kepadamu, aku akan mengutus kepadamu penghibur. Ditegaskan tadi, Dia mengutus penghibur kepada kita, supaya penghibur itu yaitu benar-benar tinggal bersama kita dan Dia berada di dalam kita. Kenapa kita harus dikasih penghibur, yaitu Roh Kudus? Karena penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Iblis sudah mengambil damai sejahtera manusia ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Bagaimana iblis mengambil damai sejahtera? Dia suruh manusia melawan kehendak Yahweh, melanggar firman Yahweh, dan menuruti perkataan iblis. Begitu Adam dan Hawa melakukan pekerjaan iblis itu, hilanglah ketenangan, kedamaian, tapi yang ada adalah kesedihan, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Di akhir zaman ini, iblis lebih gencar lagi membuat situasi dunia yang semakin hari semakin menyeramkan, menakutkan. Kejahatan di mana-mana, ya, dan juga bencana alam terjadi di mana-mana. Apakah masih bisa manusia terhibur dengan keadaan demikian? Kalau engkau tidak di dalam Roh Kudus, engkau pasti tidak terhibur. Karena apa? Yang kau bayangkan di pikiranmu, di hatimu adalah, kapan aku mati? Kapan bencana itu menimpa hidupku?
Tapi jika engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak memikirkan itu, bahwa engkau hanya berkata, semua yang terjadi di akhir zaman ini penggenapan firman Yahweh. Dan berarti kalau itu sudah terjadi, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat menjemput aku untuk dibawa ke surga. Hatimu tenang, terhibur, tidak gelisah, tidak takut bencana, karena itu harus terjadi. Jadi kita tahu bagaimana caranya supaya kita merasakan penghibur itu bekerja di dalam diri kita. Ya, agar Roh Kudus itu dapat menghibur kita, yang pertama-tama kita harus tinggal di dalam Roh Kudus selamanya. Yang pertama, kita harus tinggal dalam Roh Kudus selamanya di ayat 16 dan 17 tadi. Yang kedua, kita harus mau diajar sama Roh Kudus tentang firman Yahweh. Jadi, orang yang mau diajari Roh Kudus tentang firman Yahweh, mau belajar firman Yahweh, karena hanya Roh Kudus yang mampu mengajari kau tentang firman Yahweh, maka otomatis hatimu tenang, damai, terhibur. Dibukakan rahasia firman Yahweh itu kepadamu, terhibur hatimu. Wah, luar biasa karya Yahweh itu. Sehingga engkau tidak panik menghadapi segala keadaan. Karena apa? Di dalam firman Yahweh ini sudah ada semuanya. Maka engkau harus mau diajar Roh Kudus tentang firman Yahweh. Yang ketiga, kita harus mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat. Kita harus mau berjalan dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat sesuai dengan yaitu firman Yahweh. Dalam Yeskel pasal yang ke-36 ayat 7, aku akan memberikan rohku kepadamu supaya engkau berjalan dengan firmanku. Jadi kalau kita mau dituntun Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan firman Yahweh, saya pikir kita nggak perlu hiburan-hiburan lagi yang lain. Karena apa? Wong hati kita udah tenang damai kok. Buat apa lagi dihibur? Kenapa orang perlu hiburan? Karena dia tidak taat firman Yahweh. Banyak kegelisahan, ketakutan, kecemasan. Dia coba dengan gelisah, takut, bimbang. Dia pergi ke tempat hiburan, dia pergi ke tempat rekreasi, dia berpikir bisa terhibur. Nggak bisa. Karena hiburan dunia ini hanya dari mata. Tapi yang butuh hiburan itu hati kita. Kalau hatimu sudah tenang, damai, menyimpan firman Yahweh, otomatis seluruh hidupmu juga menjadi tenang dan damai, betul-betul terhibur. Saya sering katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hatimu merenungkan firman Yahweh, melakukan firman Yahweh itu, otomatis engkau tidak takut kepada kematian, engkau tidak takut kepada hal penyakit apapun. Sebab apa? Engkau hidup sesuai dengan firman Yahweh. Mau diajari Roh Kudus tentang firman Yahweh, pasti terhibur. Tidak mungkin kau bimbang, takut, gelisah. Oleh karena itu biarkan Roh Kudus mengajari engkau tentang firman Yahweh. Jadi jangan, karena di akhir zaman ini guru yang sejati adalah Roh Kudus. Karena banyak juga sekarang pengajar-pengajar yang salah. Ya, berbagai macam doktrin gereja. Tidak perlu kau dengar doktrin, yang perlu kau dengar adalah ada di Alkitab, lakukan. Tidak ada di Alkitab, tidak usah lakukan. Itu salah satu petunjuk daripada Roh Kudus. Yang berikutnya, bagaimana cara agar kita dapat dihibur oleh Roh Kudus? Kita harus mau dibawa Roh Kudus kepada seluruh kebenaran firman Yahweh. Lagi, kita harus mau dibawa Roh Kudus kepada seluruh kebenaran firman Yahweh. Dalam Yohanes 16 ayat 13 yang berbunyi demikian. Namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari diri sendiri, melainkan apa saja yang
telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya, dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Ini tadi yang saya katakan. Jadi apapun yang sedang terjadi sekarang ini adalah sudah tercatat di dalam firman Yahweh itu. Jadi biarkan engkau dibawa Roh Kudus kepada seluruh kebenaran. Apa yang terjadi di dunia sekarang ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tertulis di dalam firman Yahweh. Jadi nggak usah kaget. Karena apa? Karena semua itu menggenapi firman Yahweh. Nah, kalau kau sadar itu semua menggenapi firman Yahweh, engkau tidak perlu lagi dihibur. Oh, berarti apa yang Yahweh firmankan semua sedang terjadi. Hatimu tenang, damai. Ada terhibur. Berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus mau diajar Roh Kudus bahwa hidup kita berasal dari Yahweh. Sekali lagi, kita harus mau diajar Roh Kudus bahwa hidup kita ini berasal daripada Yahweh. Dalam Yeskel 37 ayat 14. Jadi hidup kita ini bukan atas maunya kita. Jangan gini, hidup saya gimana saya, ya. Tidak bisa. Yang memberikan napasmu siapa, yang mengatur langkahmu siapa. Mungkin menurut engkau bisa, tapi engkau lihat banyak orang gagal di tengah jalan. Punya planning ini A, B, C dan segala macam. Kau sudah susun demikian baik, tapi ternyata begitu kau jalanin gagal di tengah jalan. Karena apa? Yang menuntun hidupmu bukan dirimu, ya. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 5-6, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri. Dia seperti tanaman pohon di tempat yang kering, tidak bisa menghasilkan buah. Jadi jangan biarkan egomu yang memimpin engkau. Kalau egomu yang memimpin engkau, pasti engkau banyak kegelisahan, pasti banyak ketakutan, kecemasan, karena engkau dihinggapi oleh roh jahat. Tapi kalau engkau mau diajar sama Roh Kudus bahwa hidupmu dari Yahweh, ingat bagaimanapun engkau pasti dituntun, dijagai, bahkan dijamin keselamatanmu untuk masuk surga. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Ya. Yang berikutnya, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus mau ditemplak atau ditegur oleh Roh Kudus tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ingat, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus sudah membenarkan kita melalui tubuh dan darahnya. Dan siapa yang hidup dalam kebenaran, pada saat hari penghakiman nanti, pasti masuk surga. Tapi mereka yang tidak hidup dalam kebenaran, hidup terus dalam dosa, pada saat penghakiman nanti akan ditempatkan di neraka. Jadi biarkan dirimu ditemplak oleh Roh Kudus, ditegur, supaya engkau tidak bermain-main dengan waktu yang sekarang ini, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Maka hiduplah engkau dalam kebenaran, tinggalkan dosamu, supaya pada saat penghakiman nanti engkau tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Yang selanjutnya, kita harus mau dimerdekakan Roh Kudus. Kalau hatimu merdeka, pasti terhibur. Karena yang bisa memerdekakan engkau dari segala roh-roh yang mencengkram seluruh hidup manusia adalah Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3 17 dikatakan, Tuhan itu roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau engkau hatimu merdeka, pasti terhibur. Tidak perlu hiburan ini dan itu. Karena apa? Hatimu sudah merdeka. Kenapa banyak orang cari hiburan di luar sana? Karena hatinya belum merdeka, masih dijajah sama iblis. Jadi jangan biarkan engkau dijajah sama iblis. Sebab Roh Kudus sudah memerdekakan engkau. Yang terakhir, kita harus mau diajari oleh Roh Kudus. Setiap kata-kata yang kita ucapkan bersumber dari Roh Kudus. Bukan karena kedagingan kita, bukan karena kemauan kita, tapi biarkan Roh Kudus itu yang berkata-kata di dalam diri kita setiap saat. Dalam Markus 13 ayat 11, apapun yang mereka perhadapkan kepadamu, pada saat nanti waktunya tepat, Roh Kudus
akan mengajari engkau berkata-kata, apa yang harus kau ucapkan, apa yang kau perkatakan. Jadi biarkanlah penghibur sejati itu, yaitu Roh Kudus, menghiburmu setiap saat. Di saat engkau lemah, Dia menguatkanmu. Di saat engkau tidak bisa berpikir, Dia terangi pikiranmu. Di saat hatimu gelisah, Dia berikan damai sejahtera. Di saat engkau sakit, Dia menyembuhkan engkau, karena Roh Kudus itu adalah penyembuh yang ajaib. Jadi kalau Dia mengurapi hidupmu, pasti engkau terhibur, karena penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Sungguh mengingatkan kami kembali dalam situasi dunia akhir zaman ini. Ada banyak orang sedang ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, cemas, was-was. Dan mereka mencoba mencari hiburan dengan mencari kekayaan, pengetahuan, dengan mencari berbagai macam hal, mengikuti lomba dan segala macam, tetapi itu hiburan yang sia-sia. Tapi kami bersyukur lewat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus itu, mengurapi kami, menguatkan kami, mengajari kami setiap saat, sehingga kami ada terhibur. Kami ada damai sejahtera, kami ada kemenangan, kami diberikan kekuatan dan kesehatan, karena Roh-Mu itu benar-benar memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, pikiran kami, sehingga berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, juga pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka dihiburkan oleh Roh Kudus setiap saat. Berkati seluruh gereja-Mu supaya berubah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Seluruh hamba-hamba-Mu supaya bersatu. Berkati bangsa dan negara kami supaya damai dan tentram. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.